Terima kasih untuk para waktunya untuk bergabung di webinar malam hari ini. Perkenalkan, saya Mayang Pertiwi yang akan menemani rekan-rekan sekalian menjadi MC di webinar 3 Cari Bos yang bertemakan Differences and Similarities of Indonesia and Chinese Human Resource. Sebelum acara kita mulai, saya ingatkan kembali untuk presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir webinar untuk keperluan sertifikat. Dimohon rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan penulisan nama lengkap. Untuk keperluan foto bersama, di akhir acara nanti, peserta akan diperkenankan untuk mengaktifkan web kamera apabila berkenan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan pada grup WhatsApp. Selama acara berlangsung, peserta dimohon untuk tidak menghidupkan fitur mikrofon. Di akhir acara nanti, kita ada sesi tanya-jawab. Rekan-rekan bisa langsung menuliskan pertanyaan di chat Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah voucher senilai 100 koin dari Cari Bos. Apabila terjadi kendala untuk mengakses Zoom, peserta dipersilahkan untuk menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Langsung saja, saya bacakan untuk susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kata sambutan dari CEO dan founder Cari Bos, kemudian kita masuk ke acara inti dan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, kita ada giveaway serta sesi foto bersama. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja mari kita awali webinar malam ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa panjang lebar, langsung saja mari kita mulai webinar malam ini dengan membukanya melalui welcome speech dari CEO dan founder Cari Bos, yaitu Bagas Deka Kurtianto, BEMPA. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mayang sudah membuka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat malam, teman-teman Cari Bos yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih juga yang saya hormati sahabat baik saya, Yosa Stefani Priscilla, yang dimana beliau dengan saya juga lumayan lama ya tinggal di China sebelumnya. Bisa dibilang kita seperjuangan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan terima kasih atas waktunya karena Ibu Yosa ini jadwalnya sangat padat. Jadi kita bisa mendatangkan beliau sebagai pembicara, salah satu kehormatan bagi saya. Cari Bos adalah sebuah impian dari anak bangsa, teman-teman semua di sini yang membentuk kita dari awal, dari nol, dan kita ingin berjuang lagi untuk bangsa kita ke depan.
Pertama-tama, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah apa itu cari bos. Nah, cari bos, kita memiliki tagline yang dimana cari bos, cari kerja, cari bosnya aja. Kita ingin memudahkan teman-teman untuk mendapatkan kerja dengan adanya aplikasi, dengan adanya konten, dengan adanya relasi kita. Dan sekarang yang ingin saya sampaikan adalah apa itu cari bos dan bagaimana cara teman-teman menggunakannya. Yang pertama, kita adalah aplikasi yang dimana bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri dan kita mendapatkan resource yang cukup banyak untuk mendapatkan lowongan kerja yang berkualitas bagi teman-teman semua. Kita membantu teman-teman mengakseskan pekerjaan langsung dengan orang dalamnya. Jadi kalau teman-teman bilang, wah cari kerja butuh orang dalam, cari bos bisa membantu teman-teman untuk mencari orang dalamnya. Dan kita sudah cover di beberapa negara, terutamanya di China, karena saya 18 tahun di China, dan kita juga sudah ada pekerjaan, lowongan kerja di Nagoya, di London, dan di San Francisco. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri, cari bos adalah salah satu tempat yang bisa teman-teman apply. Dan hari ini kenapa saya bilang apa perbedaannya budaya cari kerja di Indonesia dan Tiongkok? Tentunya kita harus mengundang Yosa Stefani karena beliau bekerja di China dan beliau tahu bagaimana cara kerja dan budaya di China. Jadi teman-teman ingin mendapatkan salary yang cukup tinggi misalkan di negara lain, ini salah satu platform yang bisa kita sharing bersama. Dan kita juga sudah berpengalaman beberapa tahun di dalam headhunting. Salah satunya partnership kita juga AnyHelper, kita bareng-bareng untuk membangun sebuah industri pencarian kerja. Dan juga kita memiliki headhunting services yang dimana kita membantu perusahaan-perusahaan besar untuk mencari petinggi-petinggi perusahaan seperti manajer, CEO dan sebagainya. Jadi teman-teman jika misalkan memiliki pengalaman kerja yang cukup bagus dan memang ada lowongan kerja seperti business development manager atau misalkan vice president dan sebagainya, bisa kita kerjasama dan kita bantu teman-teman untuk tepat sasaran mendapatkan posisi yang baik dengan salary yang cukup baik. Dan juga yang paling kita banggakan, Caribos sendiri memiliki aplikasi yang sudah dibangun oleh teman-teman IT di Caribos. Teman-teman bisa download di Google Play dan di Apple Store, dan disitulah teman-teman bisa mendapatkan lowongan kerja yang ribuan lowongan kerja yang teman-teman bisa pilih, dan juga bisa langsung akses chatting di dalam aplikasi. Dan juga, teman-teman pasti ingin tahu, sebenarnya competitiveness saya itu seperti apa sih? Apakah saya bisa bersaing di dunia kerja? Kita memiliki CV Analyzer. Teman-teman tinggal masukin data profilnya, dan kita bisa mendapatkan nilai dari sistem, yang dimana sistem akan memberikan nilai untuk CV teman-teman. Dan juga kita sudah mendapatkan partner perusahaan dari luar negeri yang bisa teman-teman akses, yang dimana teman-teman bisa punya kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin teman-teman di sini agak kurang familiar karena di sini kebanyakan perusahaan China. Kayak misalkan saya bisa sebutkan kayak misalkan Haier itu adalah perusahaan elektronik yang cukup besar di China, dan seperti Samsung teman-teman tahu, dan China Telecom, China Unicom, semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan tim Caribos dan juga AnyHelper. Dan di China banyak juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, terutama dari Indonesia. Kenapa? Karena makin banyak perusahaan-perusahaan luar negeri sudah masuk ke dalam Indonesia dan mereka membutuhkan sebuah SDM yang sangat unggul dari negara ini. Jadi jangan sampai perusahaan asing masuk ke Indonesia yang bekerja orang asing lagi. Kami Caribos ingin berharap bekerja sama dengan mereka. Walaupun perusahaan asing itu masuk ke Indonesia, SDM Indonesia yang harus unggul, SDM Indonesia yang harus bersaing di dunia itu. Dan SDM Indonesia pun juga yang mendapatkan keuntungannya. Jadi itulah sebuah salah satu goal kita, yang dimana kita bisa mendapatkan kesempatan lebih luas lagi. Dan juga kita punya headquarter di Shanghai dan juga di Jakarta, dan also kita punya branch di Nagoya. Demikian dari saya. Dengan teman-teman kita memiliki aplikasi dan website dan sebuah service dimiliki oleh anak bangsa.
Kami berharap teman-teman mendukung kita dan kita bareng-bareng menjadi SDM yang unggul sehingga kita tidak takut bersaing di kancah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CEO dan founder Caribos. Jangan lupa cari bos, cari kerja, cari bosnya aja. Jadi silahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa akses dan mendownload secara gratis di Google Play Store dan App Store untuk menikmati beragam variasi fitur serta manfaatnya. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator kami, ada Saudari Salma. Silahkan Kak Salma, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak, Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang di webinar persembahan dari aplikasi Caribos. Perkenalkan, sebelumnya saya Salma, selaku moderator pada webinar kali ini. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh MC rekan saya Mayang dan juga oleh CEO dan founder dari Caribos sendiri, di malam kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Differences and Similarities of Indonesian and Chinese Human Resources. Jadi sesuai dengan topik di minggu lalu, di webinar minggu lalu, kita sudah mengundang salah satu narasumber, yaitu adalah owner dan juga founder dari perusahaan di Tiongkok atau di China. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang memiliki perspektif sebagai warga negara Indonesia yang pernah studi, pernah bekerja juga di perusahaan China, dan bahkan perusahaan yang ada di China. Jadi mungkin beliau mengetahui detail benar seperti apa kulturnya, seperti apa sistem ritme kerjanya, dan mungkin bisa berbagi pengalaman di sini. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita dengan pengalaman yang mumpuni karena beliau juga pernah studi di Nanjing University untuk gelar sarjananya, kemudian melanjutkan studinya di Shanghai University of Finance and Economics, dan juga meniti karir pertamanya sebagai senior marketing intern Amazon. Dilanjutkan menjadi BD Manager Amsino International, dan yang terakhir menjadi CEO dari Joe Retail. Ini dia Kak Yosa Stefani. Halo Kak Ocha, saya manggilnya Kak Ocha ya. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam semua. Iya, Sal boleh Ocha aja. Oke, makasih banget Kak Ocha sudah meluangkan waktunya malam ini. Makasih, berbagi sama-sama. pengalaman ceritanya bersama kami, karena di sini sudah banyak sekali ternyata peserta webinar yang bergabung dan ingin mendengarkan secara langsung pengalaman dari Kak Ocha nih selama mungkin studi, bahkan mungkin bekerja bersama tim yang unfamiliar karena nggak beda sekali ya kulturnya dengan kita di Indonesia. Nah, mungkin nanti juga untuk peserta webinar kalau misalnya mau bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya juga di kolom chat Zoom kita dengan format nama, email, dan juga pertanyaannya. Kenapa perlu ada email? Karena di akhir nanti akan ada 10 pertanyaan terpilih yang akan diberikan voucher hadiah spesial dari Caribos. Jadi silahkan disimak webinarnya hari ini dan siapkan juga pertanyaan yang menariknya. Tanpa panjang lebar lagi, mungkin Kak Ocha boleh dimulai saja cerita pengalamannya, ilmunya untuk kita semua. Silakan Kak Ocha. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama aku Ocha. Saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan di China, di Shanghai. Seperti Salma tadi udah sebutin, Amsino International saat ini saya menjabat sebagai BD Manager, Business Development untuk Asia Pacific. Basically kerjaannya yang ngatur business operation, sales, intinya membesarkan bisnis company ke negara-negara di Asia. Sebelumnya mungkin cerita dikit kali ya. Awal mulanya tuh aku nggak pernah kepikiran mau ke China. Jadi karena waktu itu lulus SMA, mungkin di sini audiensnya mungkin banyak yang belum lulus atau mungkin yang lagi mau cari kuliah. That time sama persis gitu ya posisi kalian, aku juga bingung gitu mau kuliah di mana. Karena satu sisi di Jakarta, aku lulus SMA, salah satu SMA swasta di Jakarta, International School. Basically nggak ada kepikiran ke negara yang bukan bahasanya Inggris gitu lah intinya ya, which is kan China ya. Dan China waktu itu tuh benar-benar bagi kita yang kuliah di sana tuh kayak, ih nggak salah gitu, ke China, emang lu bisa Mandarin gitu. Sampai sana, singkat cerita pokoknya aku ikut temen doang, terus kita kayak didaftarin sama agent kalau nggak salah ya. Waktu itu kita ikut agent, terus sampai di China pun bener-bener agak regret sih, agak nyesel kayak, aduh ini seriusan gitu, Inggris sedikit pun nggak ada loh gitu, kayak
waktu itu kota pertama yang aku pergi itu adalah Nanjing. Nanjing itu adalah salah satu kota pendidikan terbaik di China. Mungkin agak beda dengan Shanghai sebagai salah satu kota, is a big city ya, salah satu kota metropolitan di China. Tapi kalau Nanjing adalah salah satu kota yang terkenal untuk universitasnya. Jadi kota pertama saya mendarat adalah Nanjing. Agak shock sih, kayak wah China ternyata kayak gini ya gitu. Terus kok nggak bisa Inggris ya, terus how could I bisa survive di sini, gimana bisa punya teman baru gitu, bener-bener kayak ngeblank banget lah, boro-boro kepikiran bakal cari kerja kan. Terus ya udah, long story short, mainlah sama teman-teman internasional, jadi malah menjauhi orang-orang China gitu, dan which is ini agak salah ya, yang mestinya kan kita ke China mungkin bisa belajar budaya mereka, bahasa mereka, tapi aku waktu itu malah kayak anti gitu loh, kayak aduh ngomong sama mereka aja susah, gimana mau temenan. Jadi akhirnya seingat aku itu waktu itu belum ada PPIT, jadi PPIT itu baru berdiri. Kita tuh kayak ngegeng gitu. Jadi aku mainnya banyak kan sama orang-orang orang internasional yang tiap hari kita ngomong Inggris, dan itu setahun berlangsung kok mikirnya kayak ini kayaknya nggak ada bedanya deh sama kuliah di Indonesia gitu. Kok komunitasnya Indonesia lagi, kok orang China-nya malah dikit gitu. Singkat cerita, mulai ikut beberapa organisasi China, mulai ikut ternyata mereka tuh friendly loh gitu. Mereka tuh apa yang orang luar kita sebagai foreigner pikir itu ternyata mereka tuh bukannya menarik diri loh, ternyata mereka tuh senang loh bergaul sama orang-orang foreigner gitu. Nah dari situ kenapa akhirnya bisa dapat kerja di China? Mungkin ini salah satu webinar yang aku terbuka banget ya. Aku nggak pernah ngomongin ini ke beberapa webinar lain. Waktu itu tuh aku merasa kayak kayaknya uang jajan agak nggak cukup deh. Kayaknya harus cari part-time, dan waktu itu memang diperbolehkan oleh kampus kita sebagai student untuk cari part-time selama kelasnya kita tetap ambil kreditnya full. Nah, tapi kan bingung ya, mau part-time-nya apa, Mandarinnya juga nggak bisa, terus mau ngajar Inggris pun aku bukan negara yang Inggrisnya native gitu, bukan dari negara bule atau gimana. Ya udahlah, cobalah iseng, di depan kampus ada restoran gede gitu lah, Chinese food ya, dan mereka tuh menerima part-time job untuk mahasiswa, student. Iseng lah aku apply, mereka sih nggak tulis, bahkan mereka tulisnya tuh foreigner nggak akan diterima gitu, mereka carinya untuk local Chinese student ya. Ya udah aku iseng apply, keterima, tapi kan job yang aku apply itu sebagai waiters, sebagai pelayan, which is kan bakal ngelayanin tamu ya. Cuman aku mikir gimana cara gue ngelayanin nih, Mandarin gue pas-pasan gitu. Singkat cerita, laupannya bosnya tuh baik. Ya udah nggak apa-apa, kita masih mau pakai kamu gitu, tapi untuk sementara kayaknya kamu nggak bisa jadi waiters deh, kamu cuma bisa kerja di dapur bagian buang sampah lah kasarnya gitu ya, buang sampah untuk memisahkan sampah bersih dan sampah kotor. Terus aku bilang, oh iya nggak apa-apa, masih dibayarnya per jam waktu itu. Oke, it's okay, no worries, tetap diterima kok gitu, cuma kayaknya kamu nggak cocok jadi waiters gitu, soalnya Mandarin kamu pas-pasan. Oh yaudah nggak apa-apa deh gitu, aku ambil. Nah yaudah dari situ aku kerja kayak 8 bulanan doang, setiap pulang kuliah terus kerja ke sana, pulang kuliah kerja gitu, karena kan depan kampus kan restorannya. Terus dari situ itu Mandarin aku improve. Kenapa? Karena temen aku tuh sama AI yang bagian cuci piring, kayak waiters yang biasa yang buat nyiapin piring kering masukin ke penghangat ya, terus baru kasih ke chef gitu. Jadi intinya tuh sama orang-orang yang secara nggak langsung tuh ngajarin aku Mandarin gitu, ngajarin budaya China tuh ternyata kayak gini loh gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak pernah aku lupain, bener-bener satu stepping stone aku sampai detik ini aku bisa survive di China. Salah satunya mungkin dari keterbukaan kita gitu buat belajar, sama kerendahan hati kita buat it's okay gitu. It's okay kalau misalnya memang kita nggak ngerti dan memang kita nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa banget. Dan waktu itu aku mikirnya kayak, aduh gue kayaknya nggak bakal temenan sama orang China deh, kayak nggak nyambung juga gitu mau ngomong apa ya. Mereka juga kayaknya Inggrisnya pas-pasan banget, tapi salah gitu. Pemikiran aku awal nyampe China tuh salah semua. Sampai perbendaharaan kata-kata Mandarin aku itu diimprove dari ya aku pas kerja dari yang pembuangan sampah ini gitu, karena yang ngajarin aku Mandarin itu justru chefnya sendiri. Chefnya suruh aku hafalin menu makanan, suruh hafalin
ibaratnya masakan-masakan di restoran gitu. Dari situ improve, walaupun sebenarnya tuh masakan-masakan kan sebenarnya nggak ada gunanya ya ke bahasa sehari-hari ya. Cuma itu ngaruh banget. Jadi ya singkat cerita, S1 aku lulus di Nanjing, terus dapat tawaran scholarship, beasiswa. Mungkin juga buat teman-teman yang di sini, aku nggak tahu ya, mungkin audiens di sini campur, mungkin tapi ada yang on the way buat cari kerja atau on the way bakal graduation. China adalah salah satu negara yang paling nggak pelit untuk kasih beasiswa. Nggak pelit sama sekali. Ini menurut aku pribadi ya, karena ya pasti aku compare lah, kayak aduh udah S1 di China, kayaknya nggak mau deh S2 di China lagi gitu. Ngapain ya gue master di China lagi. Cuman that time itu bahkan yang offer aku beasiswa itu adalah sekolah universitas lama aku, which is Nanjing University, itu yang offer aku untuk Ocha ibaratnya gitu ya, mau gak kamu lanjut master gitu, tapi ini dibiayain sama Chinese Government Scholarship. Mungkin kayak Salma atau teman-teman yang lulusan dari China tahu lah, ini salah satu scholarship nggak pelit gitu buat kita sebagai foreign student ya. Itu di cover uang sekolah, di cover uang tempat tinggal, kita dapat dormitory free sampai kita lulus. Terus uang buku juga aku dapat, ibaratnya ya nggak bayar lagi lah gitu. Terus dapat uang jajan juga, uang jajan per bulan buat kita living cost kita lah. Nggak banyak sih, tapi cukup banget. Ya udah gitu, aku pikir ya udahlah, mau lulus S1 juga bingung gitu kan waktu itu mau ngapain. Terus kayak balik Indo juga kayak masih males, jadi kayak bener-bener kayak masih ngambang gitu loh plannya ya. Terus ya udah, aku ambil beasiswa ini. Nah, inilah salah satu titik balik aku sampai hari ini gitu. Dimana aku pindah dari Nanjing ke Shanghai. Itu ibaratnya kayak keluar dari desa kali ya, keluar dari desa. Tapi Nanjing itu bukannya desa, I mean like mungkin apa ya, pergaulannya berubah, cara pola pikirnya berubah banyak. Ketika aku pertama kali nginjek kaki di Shanghai, kayak wah ternyata China tuh segede ini ya gitu, kayak wah ini Shanghai kok nggak kayak China ya gitu, kayak selama ini kayak gue mikirnya cuma ibaratnya kuliah kerja library gitu lah ya, kayak aku tuh tipe yang nerd banget 4 tahun di Nanjing. Mungkin pas aku temenan sama Deka ya, itu udah aku di Shanghai gitu, ibaratnya kayak dulu waktu di zaman-zaman Nanjing tuh kemana-mana tuh bawa buku, terus kayak nerd banget, terus kayak happy banget kalau misalnya lagi ujian gitu, kayak aduh berasa gue tertantang nih, gue bakal ujian nih. Tapi pas aku pindah Shanghai kayak mikirnya, oh ternyata China tuh begini ya gitu, kayak baru terbuka gitu loh pikirannya, kayak kok sama ini gue mau ya dibayar per jam ya. Kayak first salary aku, gaji pertama aku waktu di restoran itu tuh cuma 10 yuan per jam, berarti kayak sekitar 22.000 per jam. Waktu itu aku udah senang banget, kayak gila uang jajan gue nambah ya. Sehari gue kayak kerjanya 5 jam nih pulang kuliah. Terus misalnya aku paling banyak seminggu kerja 4 kali lah. Dikali kan udah lumayan ya buat nambah-nambah uang jajan, dengan posisi aku masih tinggal di Nanjing, kota kecil banget dan murah gitu loh buat biaya hidup. Tapi pas aku ke Shanghai kayak wow, gila ini kota gede sih gitu, kayak seneng gitu dapat teman baru, terus kayak berasa internasional lah gitu, banyak bulenya juga kan. Terus pokoknya udah singkat cerita, aku pernah magang di salah satu perusahaan gede, mungkin teman-teman tahu juga kan, Amazon. Itu aku intern doang, terus mulai kerja full time di Amsino International, itu salah satu perusahaan Amerika di bidang medical sampai sekarang. Dan apa ya, kalau mau ditarik garis lurus dari pertama kali aku keluar Indonesia sampai hari ini, nggak lupa kalau kita tuh orang Indonesia ya, cuman banyak hal-hal yang bisa aku dapat dari China yang nggak ada di Indonesia gitu. Mereka tuh pekerja keras banget orang-orang China, ibaratnya kalau gue bisa kerjaan sehari, gue kerjaan sehari deh gitu, nggak suka nunda dan tepat waktu banget. Itu yang 2 hal yang aku pelajarin, yang mungkin yang aku nggak ngejudge orang Indonesia gimana atau ibaratnya China negara lebih maju atau gimana ya, cuman 2 hal ini yang benar-benar aku belajar banget setelah aku sampai detik ini aku masih berkarir di negeri orang gitu ibaratnya. Gitu sih. Oke, waduh itu seru banget Kak Ocha. Kita bisa bayangin, jadi kalau mungkin untuk menggambarkan peserta webinar di sini, jadi Nanjing ini
adalah ibu kota provinsi begitu ya. Dia tidak Betul. sebesar Shanghai. Shanghai ini mungkin kota metropolitan gitu kali ya sebutannya. Yang Sebutannya sebutannya ibaratnya gimana nih? Nanjing tuh kayak apa ya kalau Indonesia ya? Bandung Apa ya? kali ya? Enggak ya? Kayak Agak iyalah, kayak mungkin Jogja kali ya, Jogja, iya, Jogja Heeh. ya, pendidikan gitu ya. Iya, dan Nanjing tuh mantan ibu kota sebenarnya, mantan ibu kota China sebelum Beijing. Cuman cara pola hidupnya, terus ibaratnya living cost-nya itu tuh jauh lebih murah dari Shanghai. Dari Shanghai, iya, Gitu. iya. Dan dari areanya sendiri mungkin karena Nanjing kan fokusnya di pendidikan ya. Kalau Shanghai kan bisnis, jadi ya pasti itu yang bikin harga hidup living cost-nya pun beda gitu, jadi lebih mahal di Shanghai gitu, di Nanjing mungkin lebih murah. Mungkin itu yang bikin gitu ya. Seru banget kalau ceritanya, kita tadi menyimaknya dengan sama nih, kayaknya sampai sudah ada satu muncul pertanyaan. Tapi sebelum ke sesi Q&A gitu ya, mungkin kita memberi kesempatan juga buat yang lain. Mungkin aku pengen dengar juga gitu Kak, sebetulnya dari tadi kan beberapa langkah Kak Ocha dari studi kemudian sampai akhirnya sempat part time jadi ya istilahnya mungkin kita sebutnya apa ya, OB kali ya, yang bersih-bersih gitu ya. Nah itu dari situ kelihatan nggak sih Kak kayak bedanya kultur kerjanya mereka? Tadi Kak Ocha juga sempat bingung, kayaknya mereka tuh kalau bisa ngerjain sekarang ya sekarang gitu. Nah itu tuh kriteria yang workaholic sampai lupa segalanya, atau emang mereka tuh lebih ke passion aja gitu, mereka emang suka kerja gitu? Gimana nih ngebedainnya gitu Kak? Kalau boleh jujur sih mungkin pas aku itu part time pertama aku, dan itu job pertama aku dari aku lulus SMA ya di Nanjing itu sebagai ibaratnya kitchen helper lah, karena Mandarin aku pas-pasan banget waktu itu. Mereka tuh sebenarnya orangnya humble orang China itu. Mungkin untuk beberapa kota beda ya, tapi specifically mungkin di tempat yang aku udah lama 4 tahun kuliah, kerja, dan ibaratnya mulai karir aku di kota itu, mereka tuh orangnya sebenarnya humble dan nggak menarik diri dari foreigner. Tapi foreigner tuh kadang mikirnya orang China tuh terlalu eksklusif. Dan sebenarnya itu karena nggak mau bicara bahasa Inggris ya? nggak mau belajar Inggris lah. Terus mereka kadang kayak karena aku kuliahnya tuh sekelas campur ya, ada orang China juga, dan memang ada benarnya sebagian mereka tuh kayak ngegeng gitu, ibaratnya ya foreigner sendiri, China sendiri, tapi sebenarnya tuh bukannya mereka sombong gitu, tapi mereka tuh kadang mikir mereka juga minder gitu, mau ngobrol sama kita tuh gimana ya, pakai bahasa apa ya gitu loh. Nah setelah aku tahu perspektif ini, yang dimana aku begitu nyampe China tuh udah punya perspektif yang salah dan masih keburu buat diubah lah ibaratnya, ternyata mereka tuh baik dan banyak hal yang harusnya foreigner bisa pelajari buat ibaratnya kayak kita ya, negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang penduduknya populasinya salah satu terbanyak di dunia, keempat ya kalau aku nggak salah. Yang harus dipelajari itu apa? Mereka tuh teamwork-nya ada banget. Ini bukan ngomongin perusahaan ya, aku cuma ngomongin satu restoran yang aku pernah kerja. Ya ini restoran kecil ini, dan kita tuh benar-benar nggak ada bedanya lah, kita bisa duduk makan meja satu bareng, walaupun aku ibaratnya cuma kerja di kitchen, aku bisa duduk meja makan bareng sama ownernya gitu. Kita bisa ngobrol, tukar pikiran. Dari situ kayak aku ngerti kayak, kalau di Indonesia sendiri nggak tahu ya, ini apa akunya yang udah lama nggak pulang, dan biasa aku pulang cuma liburan doang ya. Tapi kalau secara society-nya mungkin perbedaannya adalah China tuh mereka nggak terlalu ngelihat kamu tuh orang kaya atau orang miskin ya gitu. Kasarnya ya, sorry to say, kamu tuh lulusan mana ya, kamu tuh apa gitu. Tapi kalau mereka tuh lebih yang kayak mau merangkul, ngobrol sama semua, terus ya workaholic banget. Workaholic banget gitu ya. Workaholic banget, dan di sana lembur itu nggak dibayar. Lembur nggak dibayar. Lembur nggak dibayar. Nah, ini ngomongin soal lembur gitu Kak. Lembur itu apa? Kalau di kita kan misalnya ya karena tugasnya banyak, maka akan ada lembur. Kalau di sana gitu nggak? Atau karena nggak dibayar, itu salah lo sih, gara-gara kamu tidak mengerjakannya secara on time, jadi kamu harus butuh waktu banyak. Lembur itu gimana sih di sana tuh? Apakah memang tugas atau kesalahan pribadinya gitu? Kalau soal lembur kan aku lebih ngomongin ke posisi aku sekarang kali ya, lebih ke company kan soalnya.
Kalau boleh jujur sih, kenapa kita tuh di-encourage buat lembur? Karena, ini aku buka-bukaan aja ya, karena banyak orang China tuh memang suka cari muka ke atasan. Dan Suka aku atau nggak suka, suka Kak? Oh, suka. suka suka dan aku nggak apa ya, ibaratnya menegatifkan ini gitu, karena menurut aku itu hak mereka dan mereka kan ibaratnya, ya siapa yang mau berkarir tapi buat ke jalan mundur kan, pasti orang berkarir buat ke jalan maju, bener gak Sal? Nah, Benar-benar. mereka tuh kelihatannya, ya ya mungkin di Indonesia juga harusnya ada lah, maksudnya pasti secara profesional ya, apalagi perusahaan gede ya, kita mungkin ada saatnya di satu posisi yang sama, ibaratnya ada 3 manajer yang sama, apple to apple ini gimana ya? Gimana caranya kita bisa perform lebih better dari si A, si B, si C gitu dengan posisi yang sama. Nah, gimana kita perform lebih perform lebih baik dengan posisi yang sama adalah ya kita nunjukin gitu. Oh, lu kerja sampai jam 7, gue kerja sampai jam 8 lah. Oh, lu kerja sampai jam 8, gue kerja sampai jam 9 gitu. Dan itu normal. Itu normal banget di China. Gitu. Normal. Jadi lebih ke kayak kompetitif gitu ya? Kompetitifnya kencang. Kompetitifnya kencang. Benar. Jadi mungkin salah satu mental yang perlu disiapkan, mungkin ada ini audiens webinar kita mau bekerja di China misalnya atau studi, salah satu mental yang harus disiapkan adalah harus siap berkompetisi gitu ya, harus siap bersaing gitu ya dalam kondisi apapun, termasuk tadi lembur gitu ya, walaupun misalnya nggak harus dari kantor tapi untuk cari muka dalam tanda kutip gitu ya, ini kita perlu. Iya, dan itu sebenarnya positif gitu, karena dengan kayak gitu kan termotivasi ya, satu company itu kan di mana ada orang-orang yang kalau menurut aku pribadi justru satu company itu harus ada beberapa orang itu unggul di bidangnya. Ibaratnya satu company itu nggak masalah ada lebih dari 3 manajer, di mana mereka tuh akan compete, nunjukin ke atasannya, oh gue pantas buat naik jabatan nih, gue pantas dapat promosi nih gitu. Oke. Iya, karena mungkin lebih ke, ya betul menunjukkan aja kalau kita punya kompetensi itu gitu ya, karena kalau kita nggak nunjukin, orang juga nggak tahu kalau kita punya kemampuan itu. Oke, seru banget, tapi aku ada satu lagi nih Kak, yang mungkin ini jadi poin utama di webinar kita juga soal interview kerja nih. Apakah di China itu sama dengan di Indonesia, dari proses rekrutmennya itu tahapannya misalnya semuanya dikirim online atau misalnya ada tes fisiknya atau interviewnya tuh gimana gitu, adakah perbedaannya atau apa sih yang harus dipersiapkan gitu, sama nggak kayak di kita? Kalau dari Kak Ocha pengalamannya gimana? Ini aku flashback dikit kali ya, gimana caranya sebagai seorang foreigner tuh bisa dapat kerja di China. Ya, sebenarnya tuh aku dapat kerja pertama kali aku itu dapetnya dari cari bosnya China. Jadi aplikasi cari bosnya China. Aku lumayan aktif di ibaratnya LinkedIn-nya China lah. LinkedIn-nya China. Di LinkedIn malah aku udah nggak gitu aktif ya, tapi di LinkedIn-nya versi China, which is cari bosnya China, itu wah sangat membantu banget. Kenapa? Karena dengan CV aku, mereka akan bantu editin, mereka akan bantu. Mungkin di cari bos ada fitur-fitur kayak gitu juga ya kalau nggak salah. Betul, ada. Betul ya, sama. Oke. CV aku dibantu, ibaratnya analis lah dengan posisi CV kamu yang begini, pengalaman kerja kamu cuma begini, kamu lulusan master, kamu bukan orang China, itu tuh kamu pantasnya dapat job yang kayak gimana sih gitu. Nah, aplikasi ini sih berbayar ya, cuma menurut aku worth it karena ini stepping stone aku sampai hari ini gitu. Cuma karena ya aku bayarnya murah lah, aku lupa berapa, tapi intinya waktu itu udah lumayan frustasi ya karena aduh visa udah tinggal 2 bulan nih. Apa gue harus balik Indo ya atau tetap cari kerja di sini ya? Ya udahlah cobalah pakai aplikasi China ini gitu. Cari bosnya versi China ya. Nah, itu ngebantu banget mulai dari interview, mulai dari dia arrange ngebantu kayak ikut ada beberapa tech quiz lah. Jadi kayak membantu kita tuh kayak oh, kamu tuh lulusan S1 aku itu international business, S2 itu finance. Oh, kamu dengan kamu lulusan begini, kamu tuh cocoknya dapat kerja yang kayak gimana ya gitu. Dengan Mandarin level kamu segini, Inggris kamu begini, kamu bukan orang China, kamu tuh cocok di field industri yang kayak gimana ya gitu. Dan itu ngebantu banget. Terus balik ke pertanyaan sama tadi, interview di China tuh gimana? Nggak ada beda sih sebenarnya sama beberapa company lain ya. Aku sendiri itu pernah apply di Alibaba. Mungkin teman-teman lumayan familiar sama company ini. Aku cerita dikit lah, kenapa akhirnya aku pilih di Amsino International ini. Perbedaan antara kenapa aku
walaupun aku di China, tapi aku nggak memilih untuk kerja di company China gitu. Memang aim aku itu nggak apa-apa kerja di China, tapi kalau bisa jangan di company China. Kalau dapat dari company China ya pengennya yang kayak Alibaba, apalagi JD, Jingtung gitu ya. Tapi that time dapat offernya dari ini duluan, jadi udahlah ya ibaratnya kayak gue ambil lah, ngapain gue buang gitu. Perbedaannya mungkin sama aku belum pernah interview di Indonesia sih ya, jadi kurang familiar. Tapi untuk China sendiri mereka akan ada beberapa tahap. Tahap terakhir pasti ada psikotes. Psikotesnya itu aku boleh bilang sih cuma formalitas ya. Jadi kayak ya ibaratnya ya bukannya kita ngasal jawab juga, tapi maksudnya ibaratnya nggak akan menentukan kamu bakal dapat offer atau enggak gitu. Kalau memang mereka HR-nya terutama udah ngerasa di tahap pertama sama tahap kedua interview kamu itu match, kamu itu lolos dan memang kamu itu kompeten, lolos ibaratnya. Dan proses rekrutmen itu lumayan cepat. Dari yang tadi aku bilang, aku join aplikasi ini, terus aku bayar, terus mereka akan bantu analis CV, terus CV aku ibaratnya CV aku dipegang headhunter-nya lah, headhunter dari aplikasi ini. Nah, dia akan bantu salurin tuh ke beberapa perusahaan yang memang lagi mencari foreigner, terutama untuk market Asia Tenggara, gitu ya. Ya udah, nanti interview mulai berdatangan tuh. Nah, aplikasi itu memang profesional karena ketika mereka ngerasa kamu ada match job nih, HP aku tuh bisa bunyi gitu. Dia kayak ada tanda bintangnya lah. Jadi kayak zaman-zaman aku mulai cari kerja tuh ibaratnya chat dari temen tuh lebih dikit daripada chat dari aplikasi ini gitu. Dan itu yang paling ditunggu. Iya, dan itu secepat itu loh, kayak tring gitu, kayak ini kamu ada match job sama company ini nih gitu, kamu mau coba apply gak gitu. Dan ngebantu banget. Dan nggak mahal waktu itu, aku bayar aku lupa berapa, tapi ngebantu banget. Ngebantu sampai akhirnya ada di posisi sampai hari ini. Ya, wah, luar biasa, keren banget. Jadi mungkin tahapannya karena mungkin China sendiri kan semuanya tuh sekarang udah, itu tahun berapa sih kalau waktu itu proses interview? Itu yang aplikasi aku mulai cari kerja ya, 2017. 2017, berarti 2017 aja di China sendiri udah menerapkan semuanya sistem digital ya? Udah banget. Ya? Udah banget, bahkan sebelum 2017 udah ada ya, udah. Jadi semuanya dibuat ringkas, mudah dengan berbagai macam aplikasi ya, bahkan nggak cuman cari kerja ya, semuanya tuh kayaknya sewa sepeda ya pakai aplikasi, semuanya pembayaran gitu. Kalau sekarang di Indonesia mungkin baru tren pakai QR code gitu untuk pembayaran. Di China udah duluan banget gitu ya. Banget. Mungkin itu salah satu mungkin kemajuan yang sudah dimulai di China gitu ya. Nah, kalau dari sistem kerja sendiri kan tadi Kak Ocha juga bilang harus gerak cepat tuh, semuanya dikerjain cepat. Untuk punishment gitu, kira-kira tuh punishment-nya tuh gimana sih kalau di China? Apakah ya kalau aku nggak tahu sih, mungkin di Indonesia ada punishment yang biasa ada 1, 2, 3. Kalau di China tuh sama nggak sih? Atau misalnya karena mereka workaholic banget orangnya, jadi dia tidak mentolerir hal-hal seperti itu atau keleletan yang hal-hal lelet kayak gitu, gimana sih di China Kak? It's a good question ya, karena aku tuh lumayan shock hari pertama aku kerja. Rules-nya itu aku nggak tahu ini apply ke semua company di China atau enggak ya, tapi untuk company aku sendiri itu gaji kita akan dipotong kalau kita telat. Jadi aku setiap kali masuk kantor itu ada fingerprint. Di Indonesia harusnya juga udah apply, cuma kayaknya nggak bener nggak? Tapi kayaknya nggak sesadis ini gitu. Jadi kalau kita telat, kita ada 3 level, telat level 1, level 2, sampai level 3 lah. Level 1 itu telat 15 menit, level 2 20, level terakhir itu 30. Itu gaji potong kalau dari level 1. Berapa persen gaji potong, dan akan diakumulatif. Nah, itu nanti tim HR yang akan bikin laporan, dan seniat itu gitu loh, ngitungin si A, si B, si C itu berapa menit dalam sebulan. Itu aku lumayan shock ya, karena buat aku tuh lumayan kayak kenapa nggak sih, kalau oke lah misalnya gue telat, ya udahlah gue pulang kantor malaman, misalnya gue telat 15 menit, gue pulang kantor telat 15 menit deh nggak apa-apa. Mereka tuh nggak bisa. Pokoknya kalau datang tepat waktu, kamu mau pulangnya telat pun ya kita nggak wajib buat bayar kamu uang lembur, dan kita juga nggak suruh kamu buat pulang telat kok gitu. Dasarnya tuh gitu. Mereka intinya, kita jam kerja itu 9 sampai 17.30, jam 9 kamu datang, ya udah, berarti kamu gaji nggak potong. 9.15 atau 9.16 gaji potong gitu.
agak akan kejam ya. akumulatif tiap bulannya. Iya, Oh, itu lumayan. diakumulatif? Iya, Itu iya. yang lumayan ganggu aku banget waktu awal kerja ya. Walaupun sebenarnya nggak penting sih. Lebih pentingnya kan mungkin environment kerjanya Betul. gimana gitu-gitu ya. Tapi pas awal mulai masuk kantor kayak, "Hah, kok gini banget ya?" gitu. Dan itu jadinya kayak ya mungkin kita kan suka nganggap sepele ya. Ya aku pribadi kayak ya cuma semenit 2 menit. Ternyata itu mengurangi income kita dalam bulan Iya, selanjutnya itu gitu ya. lumayan, itu lumayan. Mhm. Dikit sih, cuma maksudnya kesel aja gitu kayak Greget gua gitu jadinya ya. iya, kayak tapi dengan kayak gitu ya, soalnya gimana ya, Shanghai kan padat ya, dan aku ke kantor itu tuh kadang naik MRT atau kadang tuh naik motor elektrik. Tapi kan kayak nggak bisa ngatur kecepatan aku nyampe kantor tepat segini gitu ya. Dia bisa sih diatur dengan aku bangun lebih pagi gitu dan sebagainya. Cuman kayak hal penting nggak penting gitu yang harus dipikirin juga, nggak boleh telat nyampe kantor. Oke, sip, Mhm. sip. Seru banget Kak Ocha. Jadi tadi kita udah ngambil beberapa poin sih kayaknya dari mulai di China sendiri tuh Kak Ocha punya pengalaman yang sangat panjang dari studi sampai akhirnya ada di titik ini. Gak main-main, para peserta webinar semuanya nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada di posisi ini gitu ya. Kak Ocha juga pernah jadi tim servisnya gitu ya, asisten chef di dapur, kemudian sekarang akhirnya mendapatkan posisi ini juga semua karena perjuangan dan berbagai macam pengorbanan yang udah didapatkan, sudah dirasakan gitu ya selama di China. Berarti total berapa tahun Kak Ocha di China? 13 on the way 13. Oh, 13. 12,5 lah. Masih 12 tahun ya. lamaan Pak Bagas. Pak Bagas 18 tahun, tapi Pak Bagas. boleh lah ini berkompetisi gitu kayaknya ya. Jadi Bentar sebenarnya lagi mau jadi RT dia kayaknya. jadi RT. Iya, untung nggak jadi nyalek di sana ya. Kalau 18 tahun Untung. khawatir nyalek di sana gitu. Bener. Oke, jadi tadi mungkin kalau aku bisa ambil summary-nya sedikit sih dari pelajaran yang diambil ketika di China, mungkin teamwork di China gitu ya. Tidak memandang besar atau kecilnya perusahaan tuh ternyata teamwork-nya bagus, dan itu teamwork itu jadi hal yang utama untuk mensukseskan sebuah perusahaan gitu ya, mau perusahaan kecil, perusahaan besar, kalau teamwork-nya bagus ya hasil output-nya juga luar biasa. Betul. Kemudian juga cari muka itu bukan cari muka yang ngejilat ya, ini kayaknya hal yang berbeda gitu. Kalau di kita kan Beda, sekarang bukan. ngedengernya ngejilat ya Kak ya, tapi lebih ke sebagai kompetisi dalam performa gitu. Jadi balik lagi ya, kalau ngejilat gitu sih ya beda gitu. Kalau di China sendiri berkompetisi dalam performanya, yang salah satunya mungkin lembur atau mungkin bekerja lebih keras lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Bener. Terus yang ketiga, bahwa selain dari kemampuan diri, terus juga pengalaman diri, juga kita butuh ada pihak ketiga kali ya untuk ngebantuin kita mencapai tujuan itu. Kayak tadi Kak Ocha sendiri nyari kerja ya butuh bantuan, ada satu aplikasi gitu cari di China, jadi untuk ngebantu memberikan wadah pengembangan yang kita punya gitu di situ untuk jadi akhirnya didapetin hasil yang seperti saat ini. Dan yang mungkin terakhir tadi soal on time gitu ya, itu adalah satu kultur yang kayaknya siap nggak ya kalau diterapin di Indonesia. Agak deg-degan juga nih kalau di Indonesia, kayaknya saya juga harus standby waktu. Mungkin Indonesia juga bisa lah setelah MRT ada 10 line. Ya. Kalau ngandelin macet kayaknya susah. Oke, kayaknya ya. Jadi kalau mungkin siap-siap aja para peserta webinar semua, kalau tiba-tiba nanti MRT udah banyak dan diterapkan sistem kerja seperti itu, ya kita harus disiplin aja. Sebenarnya disiplin waktu bukan hanya urusan di kantor ya, kayaknya memang disiplin waktu baik untuk berkegiatan kita hal-hal lainnya juga gitu. Jadi disiapkan aja, mungkin itu salah satu poin penting. Kalau di China ternyata berimbas pada pendapatan setiap bulannya, jadi kita juga harus siapin diri bahwa on time dimulai dari sekarang sebelum nanti gajinya dipotong. Mungkin kayak gitu kali ya summary-nya nih. Nanti kita akan lanjutin lagi kalau ngobrol-ngobrolnya, karena ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta webinar, dan kami juga masih memberikan kesempatan kalau peserta webinar masih mau memberikan pertanyaannya. Saya ingatkan lagi ada 10 penanya terbaik nanti yang akan terpilih untuk mendapatkan hadiah spesial dari Charybos. Jadi boleh silakan kirimkan pertanyaannya lewat kolom chat kami dengan format nama, email, dan juga pertanyaannya. Sebelum kita bahas dan pindah ke sesi Q&A, jadi langsung aja kita puterin dulu nih, adalah satu video yang mau lewat dulu. Kira-kira apa videonya? Silahkan diputarkan.
Oke, terima kasih banyak untuk video yang tadi baru aja lewat. Masih dibuka sesi pertanyaannya, silakan untuk para peserta webinar yang ingin bertanya. Saya ingatkan kembali untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, email, dan juga pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan terbaik yang akan dipilih mendapatkan hadiah spesial dari Charibos. Jangan lupa juga untuk isi link absensi yang sudah dikirim di link Charibos, karena di akhir sesi webinar ini nanti akan ada pemutaran nama untuk giveaway. 5 orang terpilih akan diputarkan namanya, dipilih, kemudian nanti akan dapat hadiah spesial juga dari Charibos. Oke, Kak Ocha, kayaknya kita mau masuk ke sesi Q&A ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih di kolom chat. Yang pertama ini aku bacain aja langsung, ini dari Muhammad Solihan. Kayak pertanyaannya adalah seberapa banyak sih lowongan kerja profesi sebagai data science dibutuhkan di China? Ngomongin soal teknologi nih kayaknya mungkin relate kali ya, data science gitu-gitu. Gimana nih Kak Ocha? China sekarang jadi salah satu negara yang, if I'm not wrong, China salah satu negara yang dengan pertumbuhan teknologi tercepat di dunia. Jadi kalau aku boleh bilang, pertama kali aku nginjekin kaki di China sama China yang sekarang, itu kayak dua dunia yang berbeda. Mungkin Pak Deka bisa ceritanya mungkin lebih dalam ya, karena kan beliau lebih lama di China dengan perbedaan China yang belum ada apa-apa sampai sekarang yang, wah kasarnya kayak Disneyland, Universal Studio tuh udah ada gitu loh di China, kayak in a split second dalam waktu yang berapa tahun doang deh kayaknya ya, cuma 3-4 tahun deh kayaknya. Tapi itu cepet gitu. Jadi kalau aku boleh bilang, lowongan-lowongan yang lagi dicari saat ini, kebetulan aku juga lagi lumayan merefresh lagi apps yang aku pakai itu beberapa minggu lalu. Lowongan terbanyak yang dicari sekarang salah satunya adalah data science, AI, data science, AI, apa ya terakhir? Digital marketing yang mencakup platform China dan platform luar. Platform China terdiri dari kayak TikTok, Douyin, terus Xiaohongshu. Xiaohongshu itu Instagramnya China. Karena beda ya gitu cara kita marketingin di China sama di luar China tuh totally beda gitu. Jadi bukan berarti kita nggak akan bisa marketing China, tapi cara mereka ngejual produk, cara mereka nyantumin produk detail, e-commerce-nya itu agak beda. Jadi 4 lowongan ini atau 4 posisi ini tuh benar-benar lagi dicari China gede-gedean, khususnya AI. Karena makin ke sini kita yang ibaratnya udah ngerasain hidup di China tuh, kita udah cashless, nggak pernah bawa cash kemana-mana, which mean kan berarti akan mengurangi beberapa institusi yang ibaratnya masih konvensional dengan pakai wallet, atau misalnya kita beli barang juga udah tinggal cuma scan barcode, even bisa face detection, itu kan semua AI yang ngebaca ya. Ibaratnya misalnya aku jalan-jalan terus ketemu nih, kok ini baju kayaknya mirip sama yang dipakai sama Pak Deka ya gitu. Misal aku scan lah gitu bajunya ya. Iya, ternyata ini baju harganya sekian gitu. Terus mereknya ini benar-benar langsung ke-detect semua. Jadi makin ke sini tuh beberapa lowongan most wanted job position adalah salah satu yang hubungan sama teknologi, science sama AI. Kalau aku boleh bilang sih. Oke, karena memang teknologi di China kayaknya mereka sedang berfokus ke teknologi itu sendiri ya. Lagi betul, invest lagi gede-gedean, lagi lomba juga mungkin ya. Sama beberapa negara maju, ya. Oke. Ini ada pertanyaan tadi mungkin dari Mas Solihan ya, betul. Ini ya Mas Solihan ya, Muhammad Solihan, soal data science tadi mudah-mudahan terjawab dari Kak Ocha. Tapi apakah ada, mungkin Pak Bagas sendiri, Pak Deka mau menambahkan? Boleh, kalau misalnya mau menambahkan, silakan. Oke, mungkin sedikit menambahkan. Jadi Mas Solihan, terima kasih pertanyaannya. Tadi benar kata Ocha bahwa di China itu sekarang sedang masuk ke, bukan sekarang ya, dari 10 tahun yang lalu kali, Cah, 15 tahun yang lalu kali ya. Itu sudah masuk ke, iya, kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. Ke era digital, betul. Nah, kita sekarang di sini kan bahas data science untuk membalas pertanyaannya Mas Solihan, bahwa di China sekarang, di China
mereka bisa berhasil itu karena memiliki big data. Jadi kalau misalkan di university, sekarang mereka nggak tahu di Indonesia ya, saya kurang paham tentang data science, nama panjangnya jurusan ini apa. Tapi kalau di Tiongkok sendiri, bahwa data science ini selalu nama panjang jurusan adalah data science dan big data technology. Jadi setiap universitas seperti kampus saya dan Ocha, saya kebetulan sama Ocha adalah satu kampus di China dulu di Shanghai University of Finance and Economy. Salah satu alumni dari perusahaan dari kampus kita adalah CEO Alibaba yang sekarang, Chang Yong. Kalau teman-teman bisa cek, dia adalah alumni dari kampus kita. Jadi Jack Ma itu bukan CEO-nya sekarang sebenarnya. Jack Ma itu founder-nya, tapi CEO sekarang itu adalah alumni dari perusahaan kita, dari universitas kita. Nah, itu kita punya satu jurusan namanya data science dan big data technology. Jadi di China itu sangat membutuhkan yang dimana ilmuwan data. Karena itu adalah menjadi salah satu pekerjaan terpanas saat ini, paling hot saat ini. Dan gajinya itu bisa mencapai per tahunnya ya, itu mencapai 1 juta USD untuk ilmuwan data. Dan keduanya itu analis data. Analis data itu juga sangat dibutuhkan, termasuk arsitek data, ahli statistik, administrator basis data, analisis bisnis, itu semuanya sangat dibutuhkan di China. Karena kenapa? China memiliki 1,4 miliar populasi. Big data di sana itu adalah sebuah kekayaan bagi seseorang. Teman-teman kita bahas big data ya. Perusahaan Tokopedia memiliki big data kita semua. Misalkan Salma suka beli apa? Suka beli tas misalkan. Mas Adam suka beli alat laptop misalkan. Itu semuanya ada di dalam big data. Dan di China sangat penting sekali yang namanya big data analysis. Karena mereka menganalisa big data, lalu mereka menjual produknya tepat sasaran. Nah, di situ kalau misalkan kamu bisa belajar dengan gesit, kamu kamu bisa membawa ilmu itu dari China. Misalnya kamu ke China kerja setahun 2 tahun mengetahui itu, lalu kamu bawa balik ke Indonesia. Karena Indonesia juga memiliki populasi 270 juta. Kita nggak kalah banyak, ya. Dan big data ini kalau misalkan kita bawa ke Indonesia, saya yakin data science ini akan menjadi jurusan yang sangat luar biasa juga di masa depan. Demikian, Salma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi mungkin untuk diperjelas kembali ya, Mas Solihan, bahwa soal data science ini memang sangat diperlukan di China karena China sedang fokus pada pembangunan teknologi, investasi teknologi besar-besarannya semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi ya semakin ke sini sangat dibutuhkan sekali, dan data science sendiri itu berhubungan erat dengan big data gitu. Bahkan tadi sempat di-mention juga soal jurusan yang bahkan menjadi satu kesatuan, data science dan juga big data. Jadi mungkin kalau misalnya Mas Solihan sendiri atau mungkin para peserta webinar juga punya concern di bidang data science dan ada niatan untuk bekerja di China, mungkin bisa digali lagi selain data science juga soal big data, karena ternyata itu ada hubungan erat ya antara data science dan big data. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Solihan, dan untuk para peserta webinar lainnya, mudah-mudahan menjadi insight yang baru untuk rekan-rekan semua. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Misar. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan hal-hal baik dalam sistem rekrutmen di China yang dapat diterapkan di Indonesia? Gimana tuh, Kak Ocha? Oke, pertanyaan bagus ya ini ya, karena kalau aku lihat sendiri sebenarnya Indonesia tuh makin ke sini udah makin advance dalam soal hiring, apalagi mungkin tim HRD-nya nggak cuma satu orang ya, kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia yang tadi Bagas pernah mention juga, kita bisa ngatur big data satu Indonesia gitu ya, bisa tahu aku suka makan apa, suka shopping apa, terus online-nya mungkin berapa menit per hari gitu. Tapi perbedaan yang lumayan signifikan antara China dan Indonesia itu di bidang China itu lumayan appreciate sama beberapa fresh graduate.
Jadi mungkin Indonesia sendiri juga harusnya ada. Jadi program untuk fresh graduate ya. Jadi di zaman aku masih di Shanghai University of Finance, kampusnya aku sama Bagas, itu kita lumayan sering ada beberapa job fair selama kita masih kuliah ya. Jadi beberapa company itu justru tertarik sama orang-orang yang belum lulus. Ibaratnya ada namanya undergraduate program, graduate student program, mungkin MT-nya beberapa company-company besar di China gitu ya. Nah, lumayan membantu buat orang-orang yang ngambang gitu. Gue habis lulus, gue mau ngapain ya? Habis lulus mau kerja di company kayak gimana ya? Apalagi buat orang-orang yang benar-benar kekeh harus kerja di China gitu. Itu lumayan membantu banget. Proses rekrutmennya, sistemnya mungkin kalau di China tuh lebih lebih maju kali ya teknologi ya, mulai dari interviewnya, kayak tadi aku sempat mention ya, kita ada beberapa tahap interview sendiri itu udah pakai untuk company-company besar ya, itu interview sendiri itu bukan kayak kita pakai Zoom begini ya, mereka tuh punya sistem sendiri, ya mungkin untuk kerahasiaan data juga ya, untuk protection data dan sebagainya, tapi mereka tuh punya aplikasi sendiri gitu kayak Alibaba, beberapa company gede yang mungkin aku pernah secara nggak langsung interview dengan mereka, itu mereka punya aplikasi sendiri. Mereka nggak akan pakai Zoom, mereka nggak akan pakai WhatsApp. Mereka cukup cepat. Hari ini aku interview kayak mungkin 2 kali 24 jam deh. Paling lama itu udah dapat feedback. Feedbacknya mereka tuh lengkap. Dari yang kayak, oh kamu tuh kurangnya begini. Oh kamu tuh kayaknya belum cocok di posisinya itu kenapa gitu. Terus anyway nanti kita tetap pegang CV kamu dan info kamu ya. Kita ada beberapa departemen lain yang kurang lebih cocok nih sama kamu. Dan mereka tuh akan rekomen ke departemen lain yang kira-kira oh kayaknya departemen ini misalnya sama belum cocok nih, tapi sama mungkin cocoknya di departemen lain. Nanti kita akan di forward tuh ke departemen lain. Nanti akan di interview ulang lagi. Tapi sistemnya tuh lumayan advance dan cepat kalau boleh aku bilang sih di China. Oke, mungkin itu kali ya yang perlu diterapin adalah sistemnya yang cepat dan ada feedback. Jadi kadang mungkin yang kita beberapa kabar yang sering terdengar kadang habis ngelamar kerja di mana feedbacknya nggak ada, bahkan jangankan feedback, sering banget kabar kedengeran kalau tidak ada hasil gitu. Kalau di China hasilnya dalam 2 jam udah keluar ya. Kalau di ghosting ya. Iya, kalau di sini di ghosting. Kayaknya ini kultur yang harus dihilangkan atau bahkan kita bisa ngambil kultur kecepatan dan ketepatan itu dari China ya untuk proses rekrutmen. Oke, terima kasih Kak Ocha. Mudah-mudahan menjawab ya besar pertanyaannya untuk proses rekrutmen, hal-hal yang baik untuk diterapkan dari China ke Indonesia. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Melita, ya mudah-mudahan saya betul ya menyebutkan namanya. Jadi pertanyaannya ini katanya, apakah sistem kerja di China bisa dengan sistem remote atau work from home, mulai dari rekrutmen hingga bekerja di perusahaannya? Dan jika kita sebagai fresh graduate atau pencari kerja yang sedang tidak ada di Tiongkok, apakah bisa ada kesempatan dan dapat lowongan di China? Gimana nih Kak? Oke, jawabannya nggak bisa. Jadi fresh graduate di China itu nggak bisa langsung kerja di China. Jadi minimal itu persyaratan visa kerja atau work permit-nya itu harus ada 2 tahun working experience. Jadi ibaratnya nih misalnya sama misalnya lulus tahun lalu dari China, posisi S1. Sama nggak bisa langsung tiba-tiba dapat kerja di China dan disponsorin sama working visa ya. Secara legal tuh nggak ada peraturannya tuh nggak boleh kerja kalau misalnya belum ada pengalaman 2 tahun. Jadi sama harus keluar China, kerja dulu 2 tahun, ibaratnya ninggalin China dulu, baru nanti reapply, cari kerja lagi, masuk China, baru akan disponsori visa kerja. Kalau enggak, fix banget visa akan ditolak. Jadi untuk beberapa fresh graduate foreigner dan orang lokal itu agak bukannya pilih kasih sih ya, tapi mungkin that's how China control their country. Maksudnya cara mereka protect negaranya sendiri supaya nggak terlalu banyak foreigner adalah dengan mereka akan utamain dulu fresh graduate orang China sendiri nih gitu. Lulusan unggul mereka tuh siapa aja, orang China sendiri, orang mainland. Baru foreigner akan masuk dalam tahap foreigner akan terbagi 2, itu tipe A dan tipe B. Tipe A itu adalah orang-orang yang secara langsung dan secara tidak langsung itu dipanggil sama China sendiri. Orang-orang foreigner ini itu dipanggil sama China sendiri karena mereka punya skill. Nah, yang masuk ke golongan A ini itu ibaratnya negara China tuh butuh mereka untuk kerja di sana. Seperti astronot, profesor,
terus peneliti, salah satunya tadi aku sebut juga AI, itu akan masuk ke kategori A. Nah, orang-orang ini biasanya akan masuk ke jalur cepat lah, ibaratnya dipermudah untuk supaya bisa kerja di China. Tapi kalau kayak yang karyawan swasta, tim-tim sales, marketing, yang nggak masuk ke golongan A lah ibaratnya, itu akan masuk ke golongan B. Nah, golongan B ini sangat 1000% wajib harus punya 2 years experience outside China, nggak boleh di China ya, di luar China, 2 tahun, plus harus minimal HSK 5. Itu di peraturan visa yang baru sekarang. Oke. Waktu zaman aku sih kayaknya belum ada kewajiban HSK, cuma akan didahuluin kalau memang kita punya HSK. Tapi di peraturan terbaru sekarang itu 2 tahun itu is a must, wajib, sama HSK minimal HSK 5. Waktu Kak Ocha sendiri berarti harus pengalaman 2 tahun gitu kerja di luar atau? Iya, jadi aku tuh sempat balik Indonesia dulu. Oh, sempat balik Aku Indonesia. sempat balik Indonesia, plus waktu aku zaman di Survey, itu zaman master aku di Shanghai University of Finance, itu tahun keduanya aku cari kerja di Indonesia. Jadi aku pakai tahun kedua ini kan memang udah nggak ada kelas, dan kita bisa kayak cari kerja magang lah di luar. Nah, untungnya waktu itu entah kenapa kayak aku pakai tahun ini tuh buat tambahin di CV aku gitu loh. Kalau aku tuh udah pernah kerja sebagai statusnya half student lah gitu, on the way ke graduate kan soalnya gitu. Oke. Sip. Oh ya, satu lagi Kak, ini tadi soal remote. Apakah work from home remote tuh WFH ya? Iya. Untuk sekarang China sendiri kurang apa ya? Karena China sendiri sekarang kita udah aman banget. Udah no mask, terus kita juga kemana-mana nggak pakai masker kecuali di MRT dan public transport atau indoor ya. Jadi China itu nggak ada peraturan nggak boleh masuk kantor, jadi harus masuk kantor. Karena memang udah case-nya udah nggak ada untuk kondisi pandemik ini ya, gitu. Oke, jadi untuk kondisi pandemik berarti sudah tidak ada work from home? Tidak ada work from home, cuma memang wajib masker masih, dan karena memang belakangan ada kasus baru lagi ya. Ada kasus di beberapa kota lah, dan Shanghai lagi naik juga nih sekarang. Tapi untuk WFH sendiri belum sih, kita semua masuk kantor. Oke, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Melita, sepertinya sistem kerja di China nggak ada yang WFH, tidak ada yang remote ya, kecuali memang keadaannya mendesak seperti kemarin pandemi kemarin. Jadi ketika sudah situasinya terkendali ya kita kembali work from office lagi. Begitu ya Melita, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, karena ada beberapa yang muncul lagi. Ini datang dari Elsa Alvenia. Pertanyaannya, selain perkembangan teknologi, apakah ada hal lain yang membuat China bisa berkembang sepesat itu? Kira-kira apa yang bisa kita tiru supaya Indonesia juga berkembang sama demikian pesatnya? Terima kasih. Oke. Wah, ini pertanyaan yang sangat aku. Kenapa? Karena itu juga aku bingung gitu. Kok bisa ya cepet banget ya dalam sekejap gitu ya. Dari segi kayak bikin candi gitu ya, kayak. Bener. Jonggrang. Dengan posisi aku yang mendarat di China waktu itu gitu ya, 12 tahun lalu sama China yang sekarang, itu mikirnya tuh 12 tahun nggak dalam waktu yang lama loh, cepet gitu. Dengan posisi sekarang misalnya Disneyland ada, terus Universal Studio, terus kita bisa jadi cashless, kita di sana order makanan juga kayaknya enak banget gitu ya, ada beberapa recommend apps yang kita selalu pakai juga. Mungkin kalau aku boleh bilang sih dari orang-orangnya ya, orang-orangnya sendiri, pekerja kerasnya, hardworking-nya banget gitu. Hardworking-nya orang China tuh, ya aku sih belum pernah tinggal di negara lain ya, cuma mungkin dari teman-teman juga, teman-teman kuliah aku kan banyak orang Korea, Jepang gitu ya, US, Eropa gitu-gitu. Kalau aku boleh bilang sih paling hardworking banget tuh China. Karena mereka tuh ngerasa gue harus compete gitu, gue harus survive hidup. Kenapa? Karena gue tahu gue hidup di negara yang orangnya juga bakal compete gitu loh. Kalau misalnya gue nggak compete, ya gue bakal ketinggalan di belakang dong. Gitu. Dengan populasi sebanyak itu ya, negara populasi terbanyak di dunia, dan mereka tuh bisa pertahanin, satu, teknologi mereka bagus banget, kedua, uang mereka, kursnya mereka tuh menurut aku tetap segitu-segitu aja. Ya oke lah naik ya, cuman maksudnya nggak sampai se-ekstrim dolar atau apa rupiah jatuhnya separah itu gitu ya. Dan ini yang hal simpel yang mungkin kita bisa pelajari adalah hardworking-nya mereka.
gitu. Hardworking-nya mereka, dan mereka tahu mereka hidup di dunia itu memang buat compete gitu. Walaupun memang capek ya, hidup kayak gitu tuh agak capek. Aku sendiri itu lumayan ibaratnya Dikejar-kejar ya kerasanya. bener, work life balance-nya tuh nggak balance gitu. Karena Okay. selalu mikir kayak, oke, gue bangun hari ini, gue mesti ngapain, apa yang mesti gue beresin, gue mesti ketemu siapa, gue mesti submit apa, dokumen apa yang mesti gue selesai gitu. Jadi kayak tiap hari tuh mikirnya tuh udah begitu. Nah, coba bayangin satu negara itu semua mikirnya hal yang sama. Kayak gimana gue compete, gimana gue bisa lebih baik dari kemarin gitu. Oke, mungkin begitu ya. Elsa Alvenia, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, untuk merubah mindset yang tadinya mungkin generasi rebahan nih kita, atau generasi scrolling TikTok terus, kita kayaknya harus mulai berkegiatan, bekerja, bergerak untuk bisa siap berkompetisi, bahkan mungkin dengan orang lain atau mungkin dengan negara lain ya, dengan China nih, yang semuanya bekerja keras dan tadi teamwork-nya juga bagus gitu ya. Mungkin bisa kita terapin nih di Indonesia. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, Kak Ocha. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan masuk lagi, tapi kayaknya hampir sama ya dari Nikotama. Tadi kayaknya sudah menjawab bahwa yang paling direkomendasikan melamar di Tiongkok itu selain bidang IT ya tadi, juga mungkin beberapa yang dipanggil, tadi ada tipe A sama tipe B gitu. Mungkin kurang lebih sama kayak gitu ya jawabannya Nikotama, mudah-mudahan cukup menjawab. Jadi kita sekarang mau mengalihkannya ke pertanyaan dari Quraish Khalif. Nah ini sebetulnya saya juga takut salah membacanya. Mohon maaf kalau misalnya salah dalam mengejah katanya. Ini pertanyaannya katanya gini Kak. Berdasarkan high demand job in Indonesia atau China era sekarang, bagaimana sih Kak tips PUCA dalam kompetitif di dunia kerja? Aduh ini apa ya? PUCA itu betul ya? Itu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity bukan ya? Iya, itu bukan ya? Kalau istilahnya. Betul. Betul ya? Oke, betul katanya. Oke. Pertanyaannya lumayan teknis ya. Iya. High demand job di Indonesia sama China sekarang mungkin lebih tipsnya posisinya mungkin untuk Kak Quraish Khalif ini udah on the way lulus atau masih kuliah atau memang baru mau kuliah, bakal di stage yang berbeda ya. Tapi kalau aku pribadi mungkin saranin ketika kita kuliah itu nggak menentukan kamu jurusan apa tuh, menentukan kamu sukses atau enggak dari jurusan itu enggak. Saat kita lulus itu yang paling menentukan kita kompetitif atau enggak di dunia kerja itu ya the first job kita gitu. The first job kita ibaratnya stepping stone kita, batu loncatan kita tuh apa. Itu yang paling penting. Dan kayak dari VUCA-nya mungkin dari sisi skill kita juga harus kita tambahin, leadership kita, ibaratnya di CV zaman aku mulai merasa kayak masih berasa pede gitu ya, kayak baru mau apply kerja berasa diri paling kompetitif, itu aku listin tuh semua yang kayak award-nya pernah dapat apa aja, terus even pernah ikut organisasi apa aja, terus pernah dapat achievement apa aja, itu semua aku dilistin. Karena bagaimanapun ketika kita apply satu job, mereka nggak cuma ngelihat jurusan kita apa gitu ya, tapi gimana kita punya skill strategic management, leadership kita ada gak, suka organisasi gak, ibaratnya suka ngobrol sama orang gak, gitu. Hal-hal kecil itu yang menurut aku akan ningkatin kompetitivitas kita sebagai pelamar kerja di dunia kerja gitu. Oke, iya mungkin untuk bisa mengetahui gitu ya, kira-kira kita sudah kompetitif belum ya, kita sudah layak belum ya, mungkin bisa juga digunakan beberapa fitur di salah satu aplikasi kita juga nih, Charibos, ada namanya CV Analyzer. Jadi mungkin peserta webinar kalau misalnya mau ngecek kira-kira kita udah sesuai belum ya kualifikasinya, atau memadai nggak sih sebetulnya yang tadi kata Kak Ocha bilang perlu ada di list, tapi kayaknya perlu ada penilaian dari pihak ketiga ya untuk supaya lebih fair gitu. Nah, mungkin bisa juga dicoba nih para peserta webinar, ada namanya satu fitur CV Analyzer di aplikasi Charibos. Dia bisa memberikan nilai scoring kira-kira sebetulnya seberapa layakkah kita CV kita dengan list-list pencapaian yang sudah kita dapatkan gitu ya selama sepanjang hidup ini. Jadi bisa ketahuan apa sih kurangnya, kira-kira perlu di-upgrade nggak ya gitu dari hasil dari CV Analyzer. Bisa dicoba di fiturnya di aplikasi Charibos, download gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Oke, karena sudah
habis pertanyaannya Kak Ocha, dan sepertinya juga waktu sudah menunjukkan malam, mungkin sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi sebelum kita tutup Kak Ocha, mungkin saya minta untuk closing statement nih dari Kak Ocha buat kita semua peserta webinar yang hadir di malam ini. Halo Kak Ocha. Oke, sepertinya ada gangguan. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Ocha untuk memberikan closing statement-nya, saya ingatkan lagi untuk peserta webinar mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat webinar kita hari ini, karena nanti juga ada giveaway di akhir acara dari nama-nama list di link absensi tersebut. Jangan lupa juga untuk menikmati berbagai macam fiturnya, salah satunya tadi nih CV Analyzer yang ada di aplikasi Charibos. Bisa diunduh aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store gratis, jadi bisa silakan dicoba saja dan dirasakan apa sih list-list tadi tuh kita udah memenuhi belum yang kata Kak Ocha tadi. Oke nih Kak Ocha udah balik lagi. Gimana Kak Ocha, mungkin boleh closing statement-nya? Silahkan Kak Ocha. Oke, sorry. Tadi kayaknya kena sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Closing statement. Karena mungkin di sini audiensnya campur kali ya sama ya, kayak ada yang baru mau cari kerja, ada yang mungkin baru mau kuliah. Simple sih, kayak jangan pernah takut buat coba gitu, apapun, literally apapun, dan kita berhak buat fail gitu, kita berhak buat gagal juga, dan kita juga berhak buat sukses gitu. Dan apapun yang pernah kita coba, mau itu gagal, mau itu sukses, itu akan jadi satu batu-batu kecil yang bikin kita tuh bisa nyampe satu gunung yang tinggi gitu. Itu prinsip aku sih. Jadi mulai dari ibaratnya, aduh nyesel nih ambil jurusan ini, atau misalnya kayak, aduh atau gitu gue kuliah di luar negeri nih, atau gitu gue ambil kerjaan ini. Tapi trust me deh, kayak semuanya that happen itu for a reason gitu. Ada reasonnya sendiri. Dan mungkin sekarang kita belum bisa lihat itu, tapi one day kita flashback gitu ya, kita bakal ngerasa, oh ada gunanya juga ya dulu gue jurusan ini, atau ada gunanya juga ya gue dulu pakai aplikasi Charibos ya gitu misalnya ya, atau ada gunanya juga ya gue dulu pernah magang di kantor ini gitu. Jadi for me ya jangan pernah nyesel gitu, try everything. Oke, tuh coba semuanya, try everything, tentunya yang bagus-bagus ya Kak Ocha ya. Benar. Yang ada tapinya juga. Ada tapinya, ada remnya, perhatikan norma-norma sekitar. Tapi pastinya kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu ya Kak ya. Jadi harus dicoba dan tentu tidak ada penyesalannya karena semuanya sudah digariskan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Oke. Sepertinya cukup menarik dan banyak sekali pelajaran yang dapat bisa kita ambil di webinar kali ini secara spiritual nih di akhir tadi kayaknya berhubungan dengan soal takdir dan juga tentu soal inspirasi pengalaman bekerja, studi di China. Mudah-mudahan juga menambah motivasi dan inspirasi untuk para peserta webinar semua yang hadir di malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung di webinar malam ini. Khususnya juga terima kasih Kak Ocha sudah berbagi sama-sama. cerita pengalamannya dan bahkan meluangkan waktunya di hari ini, di malam ini. Lagi jangan bosan ke webinar-webinar Charibos nanti ya Kak ya, ditunggu lagi. Dan mungkin karena ini sudah waktu menunjukkan berakhir, maka sesi webinar hari ini juga saya akhiri, tapi jangan dulu kemana-mana karena kita masih ada sesi foto bersama dan juga pembagian hadiah dari spesial dari Charibos. Kalau begitu saya sama pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya alihkan kembali ke Mayang sebagai MC. Sama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salma dan Kak Ocha untuk ilmu yang sudah dibagikan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali, baik rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Sebelum mengakhiri webinar malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan rekan-rekan sekalian bisa mengaktifkan web kameranya terlebih dahulu. Dibantu oleh Mas Adam ya. Oke, silakan teman-teman bisa menghidupkan kameranya ya. Oke, kita mulai dari halaman pertama terlebih dahulu, Mayang. Kita sambil menunggu teman-teman untuk membuka kameranya.
Oke. 3, 2, siapa yang hitung, Mas? Oke, saya yang hitung ya. Oke, semuanya siap dan pose di depan kamera. Kita hitung dari 1000 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Oke, halaman pertama, kemudian kita beranjak ke halaman kedua. Siap-siap teman-teman, kita hitung lagi. 1, 2, dan 3. Oke, cukup. Selesai. Sudah ya, Mas Adam, Oke. terima kasih. Sesuai janji saya di awal tadi bahwa akan ada giveaway untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah tentunya dari Caribos. Dibantu oleh Mas Adam lagi. Ke Mas Sepri setelah ini. Nanti teman-teman sudah pada isi absensi ya sebelumnya? Sudah. Sudah ya, saya akan hitung mundur, nanti rollnya akan berputar. 3, 2, 1. Siapakah yang akan beruntung? Siapa? Selamat kepada, wow, di tengah-tengah. Ikhtiar Variosa Daily, selamat. Siapa lagi setelah ini? Putaran kedua kita mulai ya teman-teman. 3, 2, 1. Mas Sepri? Agak nge-lag kayaknya, kita tunggu aja. Iya, iya. Oke, oke. Selamat kepada Melita Mulyani. Putaran ketiga, silakan Mas Sepri. Siapakah yang akan beruntung selanjutnya? Ini lumayan putus-putus ya. Nuri Rohmatul Ummah. Selamat kepada Nuri Rohmatul Ummah. 2 lagi. 2 lagi. Ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat kepada Kelly. Satu lagi, Mas Sepri. Oh, yang terakhir siapa nih? Selamat kepada Zevanya Ellen Sitepu. Baik, untuk 5 peserta yang beruntung tadi, ditunggu saja dalam 2 hari. Untuk info lebih lanjut, rekan-rekan bisa follow Instagram kami di @caribos. Bayang. Ya. Kayaknya malam ini teman-teman lagi semangat bagaimana kita kasih 2 orang VIP 1 bulan. Boleh, boleh. Ada hadiah langsung teman-teman dari founder dan CEO Caribos. Mas Adam, oke ya? Ya, diundi aja lagi 2 orang lagi. 2 orang ya, langsung VIP 1 bulan ya. Jadi VIP ini bisa ngapain aja Salma kalau VIP ini? VIP, fitur VIP Caribos ini rekan-rekan bisa menikmati semua jenis fitur yang ada di Caribos. Seperti tadi kita udah jelasin dari CV Analyzer, kemudian juga bisa kontak langsung dengan bosnya. Jadi kalau tadi sempat disinggung juga sama Pak Bagas soal orang dalam gitu ya. Nah ini kalau teman-teman pakai fitur VIP itu bisa langsung kontak orang dalamnya atau mungkin HR-nya langsung untuk komunikasi melamar pekerjaan di situ. Dan ada banyak fitur lainnya yang teman-teman bisa ulik lagi nanti di sana. Kalau nggak VIP sebenarnya juga bisa, cuman bisa, cuman tidak sebebas VIP. Kalau VIP itu suka lebih bebas gitu. Kita kan rindu kebebasan ya. Nah, bisa digunakan dengan VIP gitu. Kalian bisa ngetes 100 kali itu unlimited selama 1 bulan. Selama 1 bulan, betul sekali. Kita 2 orang VIP 1 bulan kita kasih malam ini. Ayo. Oke, 1. Untuk 2 orang pemenang nih ya.
Kira-kira siapa nih yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dadakan ini VIP? 2 orang pemenang. Wow, selamat kepada Elsa Alsenia. Siapakah yang beruntung selanjutnya? Mega Nurlaili Nuriyah. Selamat kepada Mega. Selamat kepada Mega dan Elsa ya tadi untuk VIP 1 bulannya. Baik rekan-rekan, untuk info lebih lanjut, nanti bisa follow Instagram kami di @caribos atau di fanpage dan Facebook kami ada Caribos. Dan yang paling penting, teman-teman semua bisa download juga aplikasi Caribos di Google Play Store dan App Store karena banyak sekali fitur yang memudahkan kita dalam pencarian pekerjaan. Dan sepertinya kita sudah sampai di akhir pertemuan webinar kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga informasi dan pengetahuannya bisa berguna dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saksikan selalu webinar persembahan dari Caribos. Kalau begitu, saya Mayang dan seluruh rekan-rekan Caribos izin pamit. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi tanpa disengaja. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya, terima kasih semuanya. Selamat Terima malam. kasih semuanya. Thank you, Kak.